Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama Lintang Kemukus channelnya cerita misteri. Kali ini Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita lanjutan dari bagian yang pertama dengan judul Mancing Ditemani Gendruwo dan Pocong di bagian yang kedua. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama lagi. Mari kita simak cerita berikut ini. Selamat mendengarkan. Di kisah yang lalu diceritakan, aku pun susah payah menarik tangan Susanto karena selain jalannya menuju jalan besar itu menanjak, aku sendiri sangat ketakutan waktu itu. Karena baru kali ini aku melihat langsung yang namanya gendruwo. Setelah berusaha secepat mungkin, sampailah kami juga di tempat jalan besar, yang di sana jalan menuju ke kampung lain. Dan biarpun malam hari, namun masih ada motor yang lewat. Setelah sampai di jalan besar itu, aku dan Susanto pun segera duduk dan mengatur nafas kami yang ngos-ngosan karena lari tadi. Dan aku pun mulai ngomelin Susanto. Iya kan San, kamu lihat sendiri. Coba bayangkan, bener kan omonganku tadi? Iya, tapi biasanya kan tidak ada yang gitu-gituan kan? Baru kali ini saja kita dihantui makhluk itu, jawab Susanto. Ya sudah kalau begitu, ayo kita pulang saja. Toh malam ini ikannya sulit didapat, ajakku kepada Susanto. Nanti dulu toh, ini kan sudah dekat dengan kampung, jadi kita lanjutkan saja mancing di sungai tepi jalan ini. Siapa tahu dapat ikan, jawab Susanto. Dengan kengeyelan Susan itu, akhirnya aku pun menuruti untuk mancing di tepi jalan itu. Dan lagian sungai tepi jalan itu kan sudah dekat dengan rumah warga. Jadi kalau ada apa-apa kan tinggal teriak minta tolong, pikirku saat itu. Yang langsung saja melangkah menyusul Susanto yang lebih dulu mancing di sungai tepi jalan itu. Dan beberapa waktu kemudian, benar saja apa yang dikatakan Susanto. Belum sampai 20 menit, aku memasukkan kail ke air. Tiba-tiba satu ekor ikan lele menyambar umpanku. Dan semakin lama, kami semakin sering strike bergantian. Dengan keadaan demikian, perlahan-lahan menghilangkan rasa takut kami tadi. Bahkan membuat kami semakin betah memancing dengan rasa ingin mendapatkan ikan-ikan yang lebih banyak lagi. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 10 malam, dan kami masih terus menyusuri sungai yang tidak begitu besar itu. Dan kami dapatkan banyak ikan yang membuat kami enggan untuk pulang. Hingga pada akhirnya sampailah kami di sumber air yang dibuat pancuran untuk petani mandi bila siang hari di sawah. Dan pancuran itu terletak di tepi sungai tempat kami memancing. Dan kami pun putuskan mancing di situ. Belum lama kami memulai memancing. Kini giliran Susanto yang bertanya padaku setengah berbisik. Apakah kamu mencium bau ini? Tanya Susanto kepadaku. Bau apa Tosan? Singkong bakar lagi, candaku balik meledek Susanto. Ah, kamu ini, coba kamu cium benar-benar, ucap Susanto sedikit kesal. Karena aku sendiri penasaran, akhirnya aku berusaha untuk mempertajam penciumanku. Dan benar saja,
Mula-mula bau itu tidak begitu tercium, tapi lama-kelamaan aku mencium bau olahan ketan yang sangat tajam menusuk hidungku. Pada saat itu, karena kami mendapatkan ikan yang banyak, kami pun tidak pedulikan bebauan itu dan terus saja menikmati aktivitas mancing kami. Dan pada akhirnya tidak sengaja aku menoleh ke arah pancuran yang berada di samping agak jauh dari kami. Dan tiba-tiba kakiku gemetaran hebat dan aku pun tidak bisa berkata-kata lagi saat melihat di samping pancuran itu. Aku melihat cahaya seperti kunang-kunang, tapi cahaya itu terus membesar. Karena aku tidak bisa bicara lagi, aku pun mencolek badan Susanto dan menunjuk ke arah makhluk yang kulihat itu pada Susanto. Melihat hal itu, kami hanya bisa diam mematung karena kaki kami seperti berat sekali untuk diangkat. Pada saat itu, aku melihat cahaya yang mula-mula seperti kunang-kunang itu dengan perlahan mulai membesar hingga seperti bentuk bantal guling yang tiba-tiba berdiri. Dan aku sadar kalau itu adalah pocong yang menunggu pancuran sumber air itu. Tidak menunggu lama, dengan sisa tenaga dan kesadaranku, aku langsung lari saja, yang disusul Susanto yang ikut lari mengejarku. Hingga pada akhirnya kami tidak mempedulikan lagi ikan hasil mancing dan peralatan pancing kami. Kami pun terus saja berlari, tidak berani menoleh ke belakang. Hingga akhirnya kami menemui satu rumah di paling ujung di desaku, dan kami menggedor-gedor pintu untuk minta tolong karena ketakutan. Dan sang pemilik rumah akhirnya menerima kami dan memberikan air putih untuk menenangkan perasaan kami. Dan yang punya rumah bercerita kalau memang di sumber air itu ditunggu sosok pocong dan juga gondoruo yang dikatakan sering menjumpai para warga yang kebetulan malam hari lewat daerah situ untuk mengairi sawahnya. Dan warga itu bercerita bahwa sungai di Coban Kembar itu pernah dilihat dengan mata batin oleh paranormal. Dan paranormal itu berkata kalau sebenarnya di lokasi itu adalah pasar dari makhluk gaib. Dan bila dilihat dengan kasat mata, itu adalah sungai. Tapi bila dilihat dengan mata batin, di situ tempatnya ramai sekali orang berdagang, tapi dari kaum makhluk gaib. Kesimpulannya, berhati-hatilah teman-teman semua dimanapun kita berada, dan jangan lupa untuk berdoa karena hidup kita berdampingan dengan makhluk lain. Marilah kita saling menghargai satu sama lain dan jangan saling mengganggu. Pasti kita akan selamat dunia maupun akhirat kita. Baiklah teman-teman lintang kemuka semuanya, demikian tadi cerita misteri mancing ditemani genderuwo dan pocong di bagian yang terakhir. Sebelum saya akhiri, mohon maaf semua kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemukus Channel agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Dan baiklah, saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.
dan terima kasih.